Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa-apa yang sudah kamu miliki. Hai, halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Teras Kamaya. Terima kasih ya sudah klik video ini, dan tentunya terima kasih juga untuk subscribe-nya. Apa kabar nih teman-teman semua? Saya harap semoga semuanya sehat-sehat dan tentunya bahagia ya. Alhamdulillah nih Masya Allah ya, setelah beberapa hari yang lalu, 4 hari ya, atau mungkin 5 hari belakangan ini Jakarta Timur panas banget. Sekarang Allah turunkan hujan, Alhamdulillah jadi adem deh. Biasanya kita itu memang aneh ya. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh. Kalau panas katanya gerah banget gitu kan, nggak nyaman. Dikasih hujan, aduh becek, katanya nggak bisa kemana-mana, diem aja di rumah bosen. Aduh, kalau kayak gitu maunya apa ya? Semua dikeluhin. Nah, tapi ngomong-ngomong soal hujan nih, bener sih mungkin ya, susah mau kemana-mana. Apalagi kita yang bepergiannya masih menggunakan kendaraan roda dua. Otomatis panas kepanasan dan hujan kehujanan. Tapi memang mau kemana sih pergi-pergian tuh? Oh, coba saya tebak. Mau belanja ya? Mau shopping? Di sini mungkin ada yang tim gajian tanggal 25 ya, yang sekarang tuh lagi gemes-gemesnya, ya lagi lapar mata kalau keluar, masuk mall atau masuk apalagi tuh tempat perbelanjaan, terus matanya tuh langsung yang celing-celing-celing gitu ya. Apalagi kalau ngelihat ada tulisan sale 50%, 50 plus 20. Wih, kayaknya udah gemes pengen bawa pulang tuh barang-barang. Gaya hidup yang kita jalani sangat berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran kita sehari-hari pastinya ya. Logikanya tuh kalau kita hidup mewah dan impulsif segala dibeli pasti butuh biaya yang gak sedikit. Yang tentunya lebih banyak kita keluarkan dibandingkan kalau kita bisa hidup minimalis. Ada yang sempat tanya nih, katanya emang gaya hidup minimalis itu identik dengan hidup susah ya? Nggak boleh senang-senang ya? Nggak boleh menikmati dengan apa yang udah kita punya ya? Penghasilan yang udah kita hasilkan dari hasil jerih payah kita itu harus kita simpan aja ya gitu ya. Mungkin ada beberapa pemahaman yang menggiring opini bahwa hidup minimalis itu berarti kita hidupnya susah, kita nggak boleh menikmati barang-barang bagus, kita nggak boleh makan makanan enak. Enggak ya, nggak ke situ sebenarnya. Cuma memang perlu banyak kita pelajarin lagi supaya kita nggak salah paham nih tentang gaya hidup minimalis. Saya sendiri belum mengaplikasikan 100% tentang apa itu minimalis ya. Saya masih belajar banget, masih jauh lah dari teman-teman lain yang mungkin sudah mengaplikasikan hampir 100% gitu ya. Udah benar-benar apa ya, kafah. Udah benar-benar serius gitu. Kalau saya enggak juga, saya masih belajar dan kadang-kadang juga saya keluar dari relnya. Tapi begitu ingat saya coba balik lagi. Nah, di sini ada beberapa cara gimana supaya kita tuh bisa berhemat dengan gaya hidup minimalis ini. Emang ada hubungannya ya antara hemat sama hidup minimalis? Pasti ada dan banyak malah. Poin pertama yaitu punya barang hanya sesuai kebutuhan. Nah, ini teman-teman, jadi ini ada hubungannya sama decluttering ya. Declutteringnya itu kan sebenarnya bukan minimalis, tapi cara untuk memulai. Jadi karena kita punya barang terlalu banyak, kita melakukan decluttering dulu nih. Milah-milah mana yang mau kita pakai, mana yang mau kita kasihin gitu ya, kita donasikan, dan mana yang mau kita buang. Nah, kalau kita sudah melakukan decluttering 1, 2, 3 kali atau bahkan lebih ya berkala, tapi kita nggak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, otomatis kita akan menumpuk barang lagi. Jadi decluttering yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang kemarin-kemarin itu otomatis nggak ada gunanya juga. Sama aja itu kayak cuma ngeganti barang lama terus kita beli lagi barang baru. Jatuhnya itu malah kita boros ya, bahkan mungkin barang-barang yang sebenarnya masih kita bisa pakai, kita kasihin ke orang, terus karena kita nggak bisa nahan keinginan, akhirnya kita beli barang baru yang sejenis, yang mungkin cuma beda tipenya aja. Decluttering memang penting dalam hidup minimalis, tapi saya rasa menahan keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan itu jauh lebih penting. Punya banyak barang, otomatis semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk merawat dan menggunakan barang tersebut. Bayangkan kita
punya 2 motor atau 3 motor gitu ya. Pastikan biaya bensinnya, servisnya, pajaknya, semuanya jadi 2 bahkan 3 kali lipat. Punya banyak barang di rumah, tentu aja akan menyita lebih banyak waktu ya, dan tenaga juga tentunya untuk merawat dan menjaga barang tersebut. Semakin banyak barang, semakin gak terawat, apalagi kalau kita punya waktu di rumah itu sedikit banget gitu. Akhirnya barang-barang itu jadi mudah rusak dan jadi boros. Satu waktu sebelum saya melakukan decluttering, saya pernah mikir gitu ya, saya lagi diam terus tiba-tiba kepikiran, aduh rasanya kok capek banget ya, tiap weekend gitu Sabtu Minggu saya tuh pengennya di rumah tuh istirahat, main sama anak, atau saya melakukan hobi saya gitu ya, walaupun cuma sekedar nulis atau sekedar gambar-gambar gitu. Tapi kok kayak nggak ada waktu untuk itu semua, yang ada malah sehari-hari dari mulai bangun pagi sampai sore hari bahkan sampai malam saya masih beberes rumah aja, entah itu di dapur ataupun di depan. Kenapa ya gitu, saya pikir-pikir, oh ternyata mungkin itu karena terlalu banyak barang dan juga memang, manajemen waktu yang belum benar. Sebagai apa ya, gambaran ya, misalnya di meja ada beberapa barang, yang satu meja hanya ada 3 barang, yang satu ada 10 barang. Saat kita ngelap-ngelap meja itu otomatis kita harus geser-geser dulu. Nah, yang di atas meja ada 3 barang itu pasti lebih cepat ngebersihinnya dibandingkan yang di atasnya 10 barang. Poin berikutnya, utamakan kualitas daripada kuantitas. Lebih baik punya sedikit barang dengan kualitas bagus supaya awet ya, daripada punya barang banyak tapi dengan kualitas rendah. Misalnya sepatu nggak nyaman dipakai, cepet rusak, malah jadi sering ganti. Jatuhnya malah boros kan? Memang sih ya, kalau kita beli barang yang mahal gitu ya, misalnya dengan, jenis yang sama tapi beda merek dan juga beda kualitas, kadang kalau kita mau beli yang mahal mungkin kita ngerasa berat di awal. Tapi percaya deh, kesananya kita malah akan lebih ringan karena kita nggak harus sering ganti. Kita nggak bisa mengelak ya, barang gitu ya, atau makanan yang bagus, yang kualitasnya bagus, itu pasti harganya jauh lebih tinggi dibandingkan yang asal. Ya mungkin memang nggak semuanya begitu ya, tapi setahu saya kayaknya kebanyakan seperti itu ya. Poin berikutnya, tidak menggantungkan kebahagiaan pada barang. Coba ya kita belajar memaknai dan mensyukuri, menghargai gitu, kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam hidup kita, yang mungkin kadang-kadang kita nggak sadarin. Ada banyak dari kita atau bahkan mungkin kita sendiri termasuk ke dalamnya, kita ini ngerasa happy gitu kalau punya barang tertentu yang mungkin lagi in gitu ya, yang mungkin nanti akan menimbulkan pujian-pujian dari orang-orang terdekat atau bahkan orang yang gak kita kenal yang ngelihat barang itu. Ada perasaan apa ya, happy atau mungkin bahkan kita nggak sadar kalau itu tuh jadi ria gitu. Kita pakai barang, entah itu baju, entah itu perhiasan, ujung-ujungnya hanya untuk apa ya, mendapatkan pujian dari orang. Atau bahkan mungkin sebenarnya kita sendiri itu nggak nyaman makainya gitu ya. Banyak dari kita yang mau bahagia aja harus ada syaratnya. Bahagia kalau punya rumah mewah seharga 1 M. Bahagia kalau punya mobil mewah, punya emas 1 kuintal. Ketika rumahnya belum terbeli, mobilnya masih di dealer, emasnya masih tertimbun tanah misal, ya kita nggak bisa bahagia-bahagia dong. Padahal di sisi kita mungkin ada anak yang soleh dan soleha, ada makanan yang halal untuk dimakan, udara gratis yang bebas kita hirup kapanpun. Tapi itu semua nggak terlihat loh, karena kita fokusnya sama hal-hal yang nggak ada. Kita fokus justru sama hal-hal yang belum kita punya. Dan intinya, kita menganggap barang itu adalah sumber kebahagiaan kita, padahal bukan. Teman-teman pernah lihat nggak atau mungkin ada di lingkungan sekitar yang misalnya dia itu galau, dia itu paling heboh kalau nggak bisa beli gadget terbaru misalnya ya. Setiap ada gadget terbaru dia selalu ganti terus begitu. Kalau memang tabungannya ada mungkin itu nggak akan jadi masalah. Tapi bayangkan kalau saking pengennya punya gadget terbaru supaya dia mendapatkan pengakuan dari lingkungannya dia,
Tapi lain lagi kalau seandainya akhirnya dia terlilit hutang hanya supaya terlihat keren gitu kan di mata teman-temannya atau mungkin di mata keluarganya, kan kasihan ya. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak bahagia. Dia akan terus mengejar seperti apa ya, kayak mengejar bayangan yang nggak akan pernah ada selesainya gitu. Saya, kenal dengan satu sosok ini dalam kehidupan saya ya, beliau itu adalah kepala sekolah TK-nya anak saya. Beliau itu benar-benar memang, menurut saya, sudah menjalankan hidup minimalis, bahkan mungkin mereka sendiri gitu ya, beliau sendiri tuh nggak nyadar kalau mereka itu adalah, minimalis sejati. Kalau saya memperhatikan gitu ya setiap hari antar jemput anak saya, memperhatikan mereka, mereka itu benar-benar yang apa ya, kalau, istilah di Islam itu mungkin tawadhu gitu ya. Jadi sama dunia itu, sama barang-barang itu memang udah nggak kayak udah nggak pengen, udah nggak gemes kayak kita gitu. Mereka sering banget banyak dapet kayak misalnya kado atau apa ya, ucapan terima kasih lah dari anak didik yang sudah lulus atau mungkin kenaikan akhir tahun gitu. Saking banyaknya sampai, beliau itu, meminta gitu kerelaan dari ibu-ibu nih, "Jangan marah, jangan tersinggung, seandainya barang-barangnya saya kasihin ke pihak lain ya, ini alhamdulillah udah saya terima," gitu. Beliau sering bilang bahwa, eee terima kasih gitu atas perhatiannya, tapi, Masya Allah ini barang-barang kalau saya simpen terus dan saya nggak tahu kapan makainya, ini akan dihisap sama Allah dan saya takut, menurut beliau begitu. Dan saya tuh ngedengernya sampai yang, ya Allah gitu, Masya Allah sampai segitunya ya, coba bandingin sama kita yang malah sengaja nimbun gitu, nimbun pakaian, nimbun segala macem yang bahkan mungkin kita juga jarang pakai gitu. Bahkan kendaraan yang mereka pakai itu yang menurut kita mungkin sebenarnya udah nggak layak gitu, udah ganti aja sebenarnya kan bisa untuk ganti gitu. Tapi kenapa ya kok mereka nggak mau ganti? Mereka alasannya ya simple aja, ini motor masih bisa untuk mengantarkan kami kemana-mana katanya. Ya Masya Allah pokoknya udah sampai di titik itu sampai eh, mereka tuh udah nggak peduli gitu ada motor keluaran terbaru atau gadget terbaru. Gadget pun selama masih bisa untuk dipakai komunikasi, mereka dengan, mungkin keluarganya atau anaknya gitu ya, mereka mungkin nggak akan ganti kecuali rusak. Saya bisa membaca dari wajahnya mereka, dari senyumnya mereka, gimana bahagianya mereka karena mereka itu enggak, apa ya, enggak tertarik gitu dengan kepemilikan barang-barang. Rumahnya nggak ada apa-apa, kecuali kebutuhan untuk di dapur gitu ya, nggak ada kursi, nggak ada apa-apa, dan hanya ada satu bupet gitu, lemari besar, isinya hanya buku. Mereka fokus dengan, prinsip hidupnya mereka, fokus dengan prioritas yang sudah mereka buat. Mereka nggak mikirin apa kata orang kalau mereka pakai baju yang itu-itu aja. Mereka nggak mikirin, apa kata orang kalau mereka pakai motor yang biasa aja, yang nggak keren gitu. Apa kata orang rumahnya mereka nggak ada apa-apa, nggak sama sekali. Kenapa kok bisa begitu? Kalau menurut pandangan saya ya, mungkin ya, insya Allah ini nggak salah. Kenapa beliau begitu hati-hati dalam kepemilikan barang? Karena beliau sangat meyakini bahwa apa-apa yang beliau punya, yang beliau pakai, yang ada di rumah beliau itu nanti akan ada hisabnya. Jadi beliau takut itu nanti akan memberatkan gitu. Kalau menumpuk harta yang ada di rumah, apalagi yang nggak beliau pakai, jadi lebih baik dikasihkan aja, dikeluarkan gitu. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.